Seorang wanita sedang pergi bekerja ketika tiba-tiba dia melihat seorang anak laki-laki yang sangat mirip dengan putranya yang telah meninggal 8 tahun lalu. Rambut keritingnya, mata hitam besarnya, dan tanda lama di wajahnya. Semuanya sama persis seperti putranya Jack. Sebagai seorang ibu, Anna langsung yakin bahwa anak itu adalah putranya. Saat anak itu mulai pergi, Anna membunyikan klakson mobilnya. Mendengar suara itu, anak tersebut menoleh dan melihat ke arah Anna. Sekarang Anna benar-benar yakin bahwa dia adalah Jack. Anna segera menghentikan mobilnya dan naik ke bus sekolah yang sama bersama anak-anak lainnya. Sambil bersembunyi di dalam bus, Anna terus memperhatikan Jack. Dia sangat ingin memeluk putranya saat itu juga, tetapi dia menahan dirinya. Beberapa saat kemudian, anak-anak turun di sekolah. Anna mengikuti mereka dan mencatat alamat sekolah tersebut. Setelah itu, Anna langsung pergi ke rumah mantan suaminya, Matt. Istri baru Matt membuka pintu, tetapi Anna masuk tanpa mengatakan apapun. Dia berkata, "Aku hanya ingin bicara dengannya sendirian sebentar." Saat sendirian, Anna mengatakan kepada Matt bahwa dia baru saja melihat putra mereka yang telah meninggal 8 tahun lalu. Dia juga memberitahu alamat sekolah itu, tetapi Matt sama sekali tidak mempercayainya karena 8 tahun lalu mereka melihat Jack tenggelam di air. Rumah sakit bahkan telah memberikan sertifikat kematian Jack. Matt berpikir bahwa Anna hanya berhalusinasi karena kesedihan. Lalu istri Matt datang dan mengusir Anna dari rumah. Setelah itu Anna pergi ke kantor polisi. Di sana dia bertemu dengan polisi yang menangani kasus kematian Jack 8 tahun lalu. Polisi itu mengatakan bahwa mereka mencari di danau selama 3 hari tetapi tidak pernah menemukan jasad Jack. Karena itulah kasus tersebut ditutup sebagai kecelakaan. Ketika polisi mendengar bahwa Anna melihat putranya lagi, mereka juga terkejut. Namun mereka mengira Anna terlalu merindukan putranya sehingga mengalami halusinasi. Mereka berkata akan menyelidiki kembali kasus itu. Bahkan setelah keluar dari kantor polisi, Anna tetap tidak merasa tenang. Saat sekolah selesai, Anna mencoba berbicara langsung dengan Jack. Tetapi sebelum dia sempat berbicara, seorang pria tiba-tiba datang, menggenggam tangan Jack, lalu memasukkannya ke dalam mobil. Anna segera mengikuti mobil itu dengan mobilnya sendiri hingga sampai ke sebuah area rumah mewah besar. Anna menghentikan mobil di depan rumah pria itu. Dia mencatat nomor mobil dan alamat rumah tersebut. Setelah pulang, Anna mulai mencari informasi tentang rumah dan pemiliknya di internet. Keesokan harinya, Anna melihat foto-foto lama dan mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia lalu pergi ke sekolah Jack dan mengaku sebagai guru musik untuk melamar pekerjaan di sana. Anna pernah belajar di akademi musik terkenal, jadi kepala sekolah dengan mudah menerimanya. Namun dia diberitahu bahwa dia harus memiliki lisensi mengajar terlebih dahulu. Melihat semuanya berjalan lancar, Anna sangat bahagia. Dia langsung pergi ke kelas tempat Jack belajar. Perlahan dia mendekati Jack dan memanggil nama masa kecilnya. Tetapi Jack tidak merespons. Jack mengatakan bahwa ibunya meninggal saat dia masih kecil dan sejak saat itu dia selalu hidup bersama ayahnya. Melihat perhatian dan kasih sayang Anna, Jack merasa sangat nyaman. Untuk pertama kalinya dia merasakan kasih sayang seorang ibu. Namun beberapa hari kemudian ayah Jack datang ke sekolah. Dia mengatakan bahwa putranya tidak pernah membicarakan guru manapun di rumah, tetapi sekarang Jack hanya terus membicarakan Anna sepanjang waktu. Dia tidak suka Anna terlalu dekat dengan Jack. Anna segera mengubah topik dan berkata bahwa Jack memiliki bakat besar dalam musik dan dia ingin menjadikannya seorang musisi hebat. Tetapi ayah Jack mengatakan bahwa musik hanyalah buang-buang waktu dan Jack harus fokus pada pelajaran sekolahnya. Lalu Anna menawarkan untuk datang ke rumah dan mengajari Jack musik secara gratis. Mendengar itu, wajah ayah Jack langsung berubah. Dia segera menolak dan pergi. Sekarang Anna mulai mencurigai pria itu. Pada malam yang sama, meskipun sudah ditolak, Anna tetap pergi ke rumahnya. Ayah Jack terlihat sangat ketakutan. Dia melihat ke sekitar pintu untuk memastikan tidak ada yang mengawasinya, lalu memaksa Anna masuk ke dalam rumah. Saat Anna mengajari Jack musik, dia diam-diam memperhatikan setiap sudut rumah. Dia menyadari tidak ada satupun foto Jack sebelum usia 4 tahun. Ketika Anna bertanya, Jack sendiri tidak tahu alasannya. Sekarang jelas bahwa ayahnya sedang menyembunyikan rahasia besar. Beberapa saat kemudian, Anna pergi ke kamar mandi dengan alasan tertentu. Dia mengambil sikat gigi Jack agar bisa melakukan tes DNA. Namun dia takut hasilnya nanti menunjukkan bahwa Jack bukan putranya. Setelah berpikir lama, dia membatalkan niat itu dan kembali ke ruang tamu dengan gelisah. Ayah Jack memberikan sejumlah uang kepada Anna dan memintanya untuk tidak datang lagi mengajar di rumah mereka. Anna pergi dengan diam-diam. Keesokan paginya, Jack mengatakan bahwa dia akan pindah ke sekolah lain, tetapi ayahnya tidak memberitahu alasannya. Kini Anna sadar bahwa dia harus segera melakukan tes DNA. Jika tidak, mungkin dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Dia segera membuat janji tes DNA secara online. Lalu dia mencari alamat kantor ayah Jack dan pergi ke sana. Anna melempar batu hingga memecahkan jendela kantor itu. Begitu ayah Jack mendapat kabar, dia langsung pergi ke kantornya. Saat pria itu pergi, Anna langsung menuju sekolah Jack. Pada saat yang sama, ketika sedang bermain, hidung Jack tidak sengaja terkena pukulan hingga berdarah. Anna segera membawanya pulang dan merawat lukanya. Sambil merawatnya, Anna bertanya apakah Jack mengingat sesuatu dari 5 tahun lalu. Namun Jack mengatakan bahwa dia tidak mengingat apapun sebelum usia 6 tahun, seolah semua kenangan lamanya telah terhapus. Saat malam tiba dan Jack tidur, Anna diam-diam mencari informasi di kamar ayahnya. Melihat foto-foto di sana, dia tidak percaya bahwa pasangan itu bisa menjadi orang tua dari anak berbakat seperti Jack. Kemudian dia pergi ke kamar mandi dan mengambil sikat gigi Jack untuk tes DNA. Tetapi tiba-tiba ayah Jack pulang. Melihat Anna, dia langsung panik dan berlari ke kamar Jack. Saat melihat Jack tidur dengan tenang, dia merasa lega. Anna menjelaskan bahwa hidung
Jack terluka hari ini sehingga dia mengantarnya pulang. Mendengar itu, untuk pertama kalinya sikap ayah Jack menjadi sedikit lebih lembut. Kemudian Anna mengatakan bahwa dia ingin membawa Jack ke studio rekaman keesokan harinya untuk mengetes suaranya. Sebenarnya Anna ingin mantan suaminya melihat Jack dan menyadari betapa berbakatnya anak itu. Keesokan harinya Jack pergi ke studio bersama ayahnya. Saat Jack mulai bernyanyi, ayahnya tersenyum bangga untuk pertama kalinya. Tetapi mantan suami Anna hanya diam memperhatikan tanpa menunjukkan emosi apapun. Setelah Jack dan ayahnya pergi, Anna bertanya kepada mantan suaminya apakah Jack mungkin benar-benar putra mereka. Namun pria itu mengatakan bahwa putra mereka telah tenggelam dan meninggal bertahun-tahun lalu. Anna mulai semakin curiga karena tubuh putranya tidak pernah ditemukan. Jadi bagaimana pria itu bisa begitu yakin bahwa Jack benar-benar mati? Malam itu, Jack pergi ke ruang kerja ayahnya dan bertanya apakah ibunya benar-benar telah meninggal. Mendengar pertanyaan itu, ayahnya langsung marah besar dan mengusir Jack dari ruangan. Itu pertama kalinya ayah Jack membentaknya. Sampai saat itu Jack selalu percaya bahwa ibunya telah meninggal. Tetapi sejak Anna muncul, dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Jack mencari informasi tentang Anna di internet dan menemukan berita lama tentang seorang anak yang tenggelam dan hilang bertahun-tahun lalu. Hal paling mengejutkan adalah anak itu berusia 4 tahun saat menghilang dan Jack juga tidak memiliki